Heyo Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas ya nakama. Dan yang paling terpenting, jaga kesehatan kalian, oke? Manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran manga One Piece chapter 1059 yang baru saja rilis. Sebelumnya, terima kasih kepada Redon dan juga Scott Informer yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Meskipun beberapa bocorannya masih disembunyikan oleh leaker, kita juga nanti akan membahas sedikit mengenai apa saja petunjuk yang sudah leaker ini berikan yang menyangkut isi dari chapter kita kali ini. Mengingatkan saja ya isi di chapter lalu yang dimana kita mengetahui bahwa Cross Guild sebenarnya didirikan oleh Crocodile. Pemerintah dunia salah untuk mengangkat Lord Buggy menjadi seorang Yonko. Nah, ini pun juga diikuti dengan masa lalu dari Dracul Mihawk yang terungkap di chapter lalu yang dimana dia menjadi pemburu Merin. Nah, jadi adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan di chapter kita kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke videonya, Tamagon akan mengadakan giveaway berupa tiket nonton bioskop One Piece Film Red untuk 10 orang pemenang. Jadi masing-masing pemenang akan mendapatkan satu tiket nonton film Red. Untuk syarat mendapatkan giveaway-nya sangat mudah. Kalian tinggal follow akun sosial media Tamagon di bawah ini ya. Jadi cuma itu saja syarat untuk mendapatkan giveaway-nya. Nah, untuk selanjutnya di video ini kalian tinggal komen mengenai pendapat kalian tentang isi dari chapter ini, diikuti dengan menuliskan akun sosial media kalian agar nanti Tamagon bisa menghubungi kalian jika salah satu dari kalian yang beruntung mendapatkan tiketnya. Untuk giveaway-nya dimulai dari video ini ya, dan batas waktunya nanti terakhir di video review One Piece chapter 1059. Yep, jadi jangan sampai kalian lewatkan giveaway ini, oke? Untuk syarat lebih jelasnya akan Tamagon pin di komentar video ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1059 kita kali ini diberi judul Kasus Kapten Koby. Nah, judul ini langsung berhubungan dengan Koby tentunya yang tumben sekali terlihat di chapter. Nanti kita akan bahas ini ya. Jadi, kita akan mulai dari bocoran kita yang pertama. Bocoran pertama pada chapter kita kali ini yakni kita akhirnya bisa melihat bagaimana bentuk dari pasifista terbaru yang dibuat oleh Dr. Vegapunk. Bisa dibilang ini adalah senjata pemusnah massal yang terbaru dari pihak Angkatan Laut yang bernama SSG. SSG ini memang dirancang oleh pemerintah dunia untuk menggantikan posisi dari Shichibukai yang telah dibubarkan. Nah, model pasifista terbaru ini disebut dengan Serapim. Mereka adalah anak-anak yang berukuran sangat besar dengan rambut putih, kulit coklat, dan juga dengan sayap hitam. Nama dari pasifista baru ini sangat jelas mungkin terinspirasi dari salah satu makhluk surga yang disebut dalam kitab suci Yahudi. Serapim mewakili tingkat tertinggi dari para malaikat. Nah, penggambaran Serapim dalam kitab suci Yahudi ini sangat amat mirip seperti model pasifista baru yang dibuat oleh Dr. Vegapunk ini. Mungkinkah Dr. Vegapunk ini membuat ilustrasi bentuk pasifista baru dari gambaran suku Lunarian yang memang mempunyai sayap hitam, kulit coklat, beserta dengan rambut putih? Apalagi ini sangat persis seperti apa yang menjadi gambaran dari King atau Arbel. Jadi, jika demikian, mengapa Dr. Vegapunk ini membuat bentuk seperti ini? Dan apa maksud darinya? Apakah memang kemampuan dari pasifista terbaru milik Dr. Vegapunk ini mempunyai kemampuan yang nyaris mirip seperti suku Lunarian yang bisa mengeluarkan dan memanipulasi api? Oke, kita lanjut ke bocoran yang lainnya. Kali ini kita melihat Yonko yang lainnya yaitu sang janggut hitam Kurohige akhirnya mulai bergerak. Kurohige ternyata menuju ke Amazon Lily dan menyerang Amazon Lily di tengah invasi Angkatan Laut. Dia di sana bertujuan untuk mengambil buah iblis milik buah Hancock yaitu Mero Meronomi. Dia menginginkan kekuatan Hancock karena Mero Meronomi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan pengguna menggunakan emosi nafsu atau penyimpangan untuk mengubah lawan menjadi batu. Kita pun juga mengetahui bounty terbaru yang dimiliki oleh Kurohige. Bounty terbarunya adalah 3.996 juta berry. Hancock terlihat mengubah sebagian besar dari kru yang dimiliki oleh Kurohige, itu termasuk Devon dan juga Vasco Shoot menjadi batu. Kemudian diketahui bahwa bounty baru yang dimiliki oleh Boa Hancock adalah 1.659 juta berry. Nah, di sela-sela invasi Kurohige ingin menghancurkan Amazon Lily dan mendapatkan buah iblis dari buah Hancock, Rayleigh tiba-tiba datang dan menghentikan konflik. Ini artinya sebentar lagi kita akan melihat pertarungan yang sangat amat seru antara Raja Kegelapan Silver Rayleigh melawan Sang Yonko Kegelapan Marshal de Teach. Setelah itu kita mendapatkan kabar buruk lagi yakni ternyata Kapten Koby diculik oleh bajak laut Blackbeard. Masih belum diketahui apa tujuan dari Kurohige ini menculik Koby. Apakah memang ada informasi yang ingin diketahui oleh Kurohige dari mulut si Koby ini?
Yep, kita pun sampai di bocoran terakhir manga chapter 1059. Kita bisa melihat Akagami no Sense beserta dengan krunya di chapter ini. Dia bersama Marco. Informasi tambahan lainnya, tidak akan ada istirahat di minggu depan alias chapter akan rilis seperti biasa. Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamago juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Selain itu, Tamago juga merangkum fakta-fakta dalam One Piece yang mungkin belum kalian ketahui dalam video kita kali ini. Jadi, kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red yang sudah rilis di Agustus di tahun ini. One Piece Film Red adalah film animasi terlaris di tahun ini di Bangkok, yang dimana itu adalah ibu kota dari Thailand. Film ini menghasilkan 38,8 juta baht dalam 8 hari di wilayah negara ini. Kemudian, One Piece Film Red ini kembali menjangkau negara lain yang akan menayangkan film ini. Negara kali ini yang dipilih adalah Amerika Serikat. Infonya pada negara ini Film Red akan dirilis pada bulan Oktober 2022. Ini diinfokan langsung pada selama pertandingan rugby antara USC melawan Race. Ada lagi di negara Pakistan yang dimana Film Red ini akan rilis pada tanggal 7 Oktober nanti. Kemudian ada juga di negara Belanda yang dimana pada tanggal 5 September itu merupakan premier dari film ini. Sementara akan dirilis di tanggal 8 untuk umum. Kabar terbaru lagi bahwa kita mendapatkan buku panduan One Piece lagi, seperti halnya databook dan juga Vivre Card. Kali ini buku spesial khusus dari One Piece Film Red yakni berjudul 4 miliar akan didistribusikan dalam 2 juta kopi. Itu mulai di Jepang pada tanggal 17 September. Nah, jadi nanti setelah kita semua menonton film Red ini, Tamago akan sedikit membahas mengenai buku yang berjudul 4 miliar ini nanti ya. Sebagian besar akan terkait dengan film Red nantinya dan ada hubungannya sedikit dengan manganya. Selanjutnya ada kabar menarik lagi pada produksi One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Kali ini kita lagi-lagi mendapatkan aktor dan aktris yang akan memerankan karakter One Piece live action. Natalie Walsh di One Piece live action dia akan memerankan peran stuntman dari karakter Nami. Produser dan aktor Brahad Mayweather akan berperan dalam One Piece live action sebagai Patty Bharati. Nah, sementara itu ada Brad Williams yang akan memerankan Mary the Butler di One Piece live action ini. Nah, kemudian ada Nathan Kessel yang kemungkinan akan memerankan Koshiro alias guru dari Zoro dan juga ayah dari Kuina di One Piece live action ini. Nah, info terupdate yang Tamago dapatkan bahwa One Piece live action ini akan dirilis di Netflix di pertengahan tahun depan. Jadi bagaimana nih ekspektasi kalian mengenai live action One Piece yang akan tayang di tahun depan ini? Kita kembali mendapatkan kabar dari project game One Piece terbaru yaitu One Piece Odyssey. One Piece Odyssey akan memiliki siaran langsung dan video gameplay baru di Tokyo Game Show 2022 pada 15 September. Durasi untuk pertunjukan langsung dalam video game ini adalah 50 menit. Jadi sebentar lagi siap-siap saja nakama, kita akan memainkan game One Piece terbaru ini. Nah, tampaknya Tamago kedepannya akan berminat untuk membuat live streaming untuk bermain video game ini nantinya. Jadi ditunggu saja ya nakama informasinya. Perlu kalian ketahui, terdapat kesalahan dalam Bounty Zoro dalam rilis fisik Shonen Jump baik itu dalam setiap terjemahan scan chapter. Bounty Zoro yang diketahui di awal yakni 1.100.100.100 berry. Namun, kembali berubah seiring dengan terjemahan dari Shonen Jump yang diperbaiki. Dan sekarang bounty resmi dari Zoro adalah 1.111.000.000 berry. Ini sudah diperbaiki dalam rilis terjemahan resmi manganya juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa Tamago sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1059 dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih ya dari kalian yang sudah menonton video ini. Sekian dari Tamago dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.